Assalamualaikum, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Ibu dosen yang menonton video ini, perkenalkan nama saya Raymond Kurniawan dengan NIM 2020-02-1198 ingin mempresentasikan aktivitas kerja profesi pada subbagian keuangan di Sekretariat Kota DPD Tangerang Selatan dengan pembimbing Pak Dali Zanuhun. Kita mulai dari bab 1, pendahuluan, latar belakang kerja profesi. Alasan utama yang membuat saya tertarik menjadikan perpajakan di DPRD sebagai tempat mencari ilmu dan kesempatan mengenal dunia kerja melalui pekerja profesi adalah kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat setempat melalui peran di bidang perpajakan. Anda dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Penerimaan pajak yang optimal juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi di daerah. Selanjutnya ada maksud kerja profesi. Yang pertama, melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu di dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga, menambah wawasan, ilmu, situasi, dan kondisi dunia kerja agar dapat membantu atau menyokong pada saat masuk ke dalam dunia kerja. Lalu ada tujuan kerja profesi. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana mekanisme administrasi persuratan di Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, bagaimana mekanisme administrasi perpajakan di Sekretariat Kota DPD Tangerang Selatan. Yang ketiga, bagaimana mekanisme perpajakan gaji dan tunjangan Dewan dan PNS di Sekretariat Kota DPD Tangerang Selatan. Ada tempat kerja selanjutnya, yang nama instansi Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan di subbagian keuangan yang beralamat di Jalan Raya Serpong nomor 1, Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, nomor kode pos 15314. Ini jadwalnya dimulai dari Juni dan diakhiri hingga November. Lalu bab 2, tinjauan umum tempat kerja profesi. Sejarah DPRD Kota Tangerang Selatan dimulai dari 2000, di mana daerah Cisapera sudah dianggap sebagai wilayah independen karena terabaikan tanpa perhatian pemerintah. Lalu pada tahun 2006 terbentuknya Kota Tangerang Selatan secara resmi diresmikan dengan 7 daerah otonom oleh DPRD Kabupaten Tangerang. Lalu tahun 2007 penetapan Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Visi Sekretariat DPD sendiri mencapai kota Tangsel yang berkualitas, cerdas, dan berdaya saing yang didasari inovasi dan teknologi mencerminkan tekad dan arah pembangunan menuju keberlanjutan dan kemajuan. Lalu misinya yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing, peningkatan infrastruktur kota yang fungsional, menciptakan kota dengan fondasi wawasan lingkungan dan layak huni, peningkatan dan penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan. Ini struktur organisasi Sekretariat DPD Kota Tangerang Selatan. Di sini struktur di subbagian keuangan di mana saya melakukan kerja profesi. Lalu kegiatan umumnya, Sekretariat DPD Kota Tangerang Selatan merupakan lembaga administratif yang menyediakan layanan untuk mendukung tugas dan fungsi DPD. Dengan mendukung tugas, terdapat beberapa kegiatan umum. Yang pertama ada Sekretaris DPRD-nya sendiri, lalu bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan, bagian persidangan dan perundang-undangan, bagian umum dan kepegawaian, lalu yang terakhir bagian program dan keuangan. Bab 3, pelaksanaan kerja profesi, bidang kerja. Saat melaksanakan kerja profesi, praktikan ditempatkan pada subbagian administrasi kepegawaian dan subbagian keuangan. Sebagian administrasi dan kepegawaian memiliki fungsi sebagai penerima surat dan tamu yang memiliki kepentingan dengan DPRD. Surat dapat diterima secara langsung maupun melalui sistem DPD. Sedangkan subbagian keuangan memiliki fungsi khusus terkait dengan aspek perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas dan fungsi DPD. Tugas praktikan sendiri mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, melakukan pencatatan surat masuk. Aktivitas awal ialah praktikan melakukan kegiatan pencatatan surat masuk yang dibimbing oleh Kak Hesti di bagian subbagian administrasi dan kepegawaian. Praktikan juga bertugas menulis surat disposisi yang berfungsi sebagai surat pengantar dan petunjuk tindak lanjut. Surat disposisi ini menjadi alat yang digunakan oleh Sekretariat DPD Kota Tangerang Selatan untuk menghubungkan antar bagian. Surat ini mencakup informasi seperti nomor buku, tanggal surat, tanggal masuk, nomor surat, asal surat, perihal disposisi, dan tanda paraf. Lalu yang kedua, melakukan penginputan surat ke dalam sistem. Praktikan mentransfer data tersebut ke dalam sistem Excel yang merupakan sistem yang digunakan Sekretariat DPD Kota Tangerang Selatan untuk menyimpan berkas-berkas administrasi. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyimpanan dokumen administrasi untuk memudahkan pengelolaan dan akses informasi yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan penginputan e-filing pada djponline.go.id.
Praktikan melakukan penginputan data pajak yang sudah diterima dari rekapitulasi pengajuan kegiatan atau RPK yang sudah diterima dari penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya e-filing dicetak sebanyak 3 lembar dengan tujuan yang berbeda-beda. Data pajak memiliki beberapa tipe yaitu PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN, PB1, dan PPh 4 ayat 2. Lalu melakukan penginputan e-filing ke dalam database. Tugas praktikan selanjutnya tidak hanya terbatas pada membantu student, tetapi juga harus menginput e-filing ke dalam database yang berupa Excel agar proses administratif lebih mudah dilakukan. Lalu yang kelima ada melakukan penghitungan gaji dan tunjangan. Setelah menerima data gaji dan tunjangan, Dewan dan PNS dari bagian umum dan kepegawaian, data gaji dan tunjangan dimasukkan ke dalam Excel sebagai dasarnya. Excel master SPT tahunan yang telah diisi sesuai dengan format kemudian diunggah kembali ke dalam website DJP Online. Master SPT ini mencakup informasi seperti nama dewan atau pegawai, komponen gaji, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan lain-lain, dan potongan-potongan. Pada saat praktikal melakukan kerja profesi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama, sistem sering down. Sistem website yang digugakan yaitu DJP Online dan SPTD Kota Tangsel sering kali down, yang harus membuat praktikan harus menunggu beberapa saat. Lalu yang kedua ada perangkat tidak mendukung, terutama personal komputer atau PC, yang sudah tidak memenuhi karena sudah berumur di atas 7 tahun, sering ngehang, dan lemot. Sehingga mengurangi produktivitas dan kecepatan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga ada pekerjaan yang repetitif. Penginputan ke dalam sistem database sekretariat DPD dan Excel seringkali sangat repetitif dan berulang-ulang, terutama dalam melakukan pencatatan SPT tahunan, gaji PNS, dan Dewan. Lalu bagaimana cara mengatasi kendalanya? Yang pertama, praktikan memberikan saran kepada IT sebaiknya melakukan maintenance berkala untuk menjaga sistem agar lebih lancar. Yang kedua, praktikan menyarankan untuk membelanjakan perangkat setiap berkala juga setiap 5-10 tahun dengan tujuan untuk menjaga kecepatan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Lalu yang ketiga, bagaimana mengatasi pekerjaan repetitif? Praktikan membuat skrip sederhana dalam bentuk makro menggunakan aplikasi JetBit Macro Recorder. Lalu pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi. Praktikan memperoleh pembelajaran berharga tentang realitas dunia kerja. Lalu yang kedua, praktikan memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan dan menambah wawasan atau ilmu baru yang sebelumnya belum pernah praktikan dapatkan. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman berbagai aspek pekerjaan di dalam lingkungan kerja sebenarnya dan beradaptasi dengan dinamika yang berbeda di setiap divisi. Yang keempat, praktikan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai individu baru. Lalu bab terakhir, bab keempat, penutup. Kesimpulan, praktikan berhasil memahami sistem administrasi persuratan di Sekretariat DPD Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, praktikan mendapatkan banyak relasi ketika melaksanakan kerja profesi serta dapat meningkatkan kerjasama antara Universitas Jaya dengan Sekretariat Kota DPD Tangerang Selatan. Yang ketiga, praktikan berhasil memahami mekanisme administrasi perpajakan yang diterapkan di Sekretariat DPD Kota Tangerang Selatan. Lalu yang terakhir, praktikan berhasil memahami mekanisme administrasi perpajakan terkait gaji dan tunjangan di Sekretariat Kota DPD Tangerang Selatan. Setelah melakukan kerja profesi, praktikan memiliki beberapa saran. Yang pertama bagi instansi. Instansi diharapkan menerima lebih banyak mahasiswa yang ingin menjalani kerja profesi. Yang kedua, sebagai tanda pengenal, instansi dapat memberikan kartu identitas. Yang ketiga, instansi diharapkan dapat memahami kebutuhan mahasiswa terkait upah selama masa magang. Yang kedua, bagi praktikan saya sendiri, praktikan diharapkan dapat lebih teliti dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh pihak instansi. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, praktikan diharapkan dapat lebih bertanya dan memberikan pendapatnya. Yang ketiga, praktikan diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu memecah masalah yang mungkin muncul di dalam lingkungan instansi. Lalu yang ketiga, bagi universitas diharapkan memberikan informasi dengan lebih cepat sehingga mahasiswa dapat mengikuti kerja profesi tanpa kendala. Yang kedua, universitas diharapkan meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi lain. Yang ketiga, sebelum pelaksanaan kerja profesi, universitas diharapkan memberikan rekomendasi instansi kepada mahasiswa. Lalu yang terakhir, universitas diharapkan menyediakan layanan administrasi surat yang diperlukan mahasiswa terkait proses pengajuan pekerjaan ke instansi dengan cepat. Ini daftar pusaka yang saya pakai. Sekian presentasinya. Terima kasih.